Dalam sambutannya, Bupati Blitar menyampaikan bahwa inovasi di bidang pertanian mutlak diperlukan agar tidak terjadi kerawanan pangan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua sektor. Dinas Pertanian dan Pangan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Blitar yang membantu Bupati dalam pengembangan pertanian yang diharapkan dapat terus berupaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program dan kegiatan di bidang pertanian dalam mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi bersama. Misalnya kegiatan percontohan seperti di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Serengat. Kegiatan ini semakin bisa meningkatkan peran dan fungsinya sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 sangat berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama terganggunya ketersediaan pangan bagi masyarakat. Maka memang sangat dibutuhkan inovasi teknologi bidang pertanian dari semua pihak dengan menyesuaikan potensi yang ada agar tidak terjadi kerawanan pangan. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya teman-teman petani hendaknya bisa memanfaatkan inovasi dari percontohan yang ada di BPP Serengat untuk diterapkan di lahan pengarangan dan juga dapat dikembangkan di lahan marginal atau lahan kering yang ada di Blitar Selatan. Penerapan teknologi hendaknya menyesuaikan kondisi masing-masing sehingga tidak harus sama persis, melainkan bisa melakukan berbagai modifikasi yang dianggap lebih mudah, efisien, dan memiliki peluang pasar. Namun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan modifikasi menjadi lebih modern dan menarik, sehingga selain menghasilkan produksi juga bisa berkembang menjadi tempat wisata edukasi yang diminati generasi milenial. Orang nomor 1 di Kabupaten Blitar ini pun juga mendorong agar petani di wilayah Kabupaten Blitar mencontoh inovasi pertanian yang diterapkan di BPP Kecamatan Serengat, termasuk di daerah lahan kering wilayah Blitar bagian selatan. Kami berharap kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang bergerak di bidang pertanian, sebagai petani milenial untuk terus berinovasi dan berkreasi, mewujudkan pertanian yang mandiri dan berdaya saing. Mengingat sektor pertanian adalah salah satu sektor yang bisa bertahan dan terus eksis, tidak terdampak oleh pandemi COVID-19. Apalagi dengan adanya bantuan Alsintan melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, diharapkan petani milenial lebih banyak mengambil peran dalam memajukan pertanian Kabupaten Blitar. Karena dengan penggunaan Alsintan yang modern memerlukan keterampilan dan keahlian dalam mengoperasikannya, sehingga menjadikan pertanian lebih efektif dan efisien. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Kabupaten Blitar lebih maju dan sejahtera sehingga mampu menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional. Pada kesempatan temu bicara ini, para perwakilan kelompok tani yang hadir dapat memberikan keluhan maupun masukan terkait dengan sistem pertanian hidroganik. Keluhan dan masukan tersebut akan ditampung oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar yang kemudian dicarikan solusi secara bersama-sama. Sebetulnya ini kita juga bangga dengan adanya tanaman hidroganik. Namun kalau mau belajar itu kok
sajaknya kok rodok ribet jian. Jadi karena kita lahan khususnya di wilayah Kecamatan Serengat, teman-teman petani ini rata-rata masih ombo Pak Haribudi. Jadi kalau mau menerapkan sistem itu mungkin nanti yang lain malah tidak tergarap. Saya sangat setuju sekali apa yang diaturkan Pak Tarmuji. Kalau kita itu masih banyak lahan yang ada, memang kita bolehlah ini dicoba di halaman, tapi bukan merupakan suatu kegiatan pokok Pak ya. Pokok hanya ingin tahu, belajar mungkin bisa, tapi ini memang untuk diperuntukkan pada masyarakat yang kepemilikan lahannya itu sempit dan nantinya bisa untuk membuat hidroganik, untuk hidroponik dan sebagainya, itu nanti kemungkinan lebih efisien, lebih betul-betul nantinya pemanfaatannya sesuai dengan potensi yang ada. Ternyata setelah saya itu kemarin juga diceritain oleh Pak Dedi, Pak Haribudi dan teman-teman yang lainnya, Mas Dadak, itu ternyata juga kalau kita kelola dengan secara intensif dan kita kelola benar-benar, itu ada nilai ekonomis yang luar biasa juga. Dengan teknologi yang baru semacam ini, bukan berarti panjenengan yang masih mempunyai lahan luas itu menerapkan seperti ini. Tidak harus kan Pak, tetapi ada ilmu baru, kan gitu, ada ilmu baru. Saya yakin ini sebenarnya cocok kalau disampaikan di kota gitu. Betul, kayak di rumah saya tidak punya halaman, ya pengen nanam padi, ya caranya seperti ini gitu, mungkin seperti itu. Tapi kalau dengan lahan yang luas, mungkin nutrisinya atau apa yang bisa, yang organik tadi, karena sekali lagi sekarang ini kita ini merindukan makanan-makanan yang seperti zaman dulu gitu Pak. Ternyata dengan sistem hidroganik ini menanam padinya kan tidak di tanah, tetapi menggunakan pipa-pipa itu, di bawahnya itu bisa bisa untuk budidaya lele. Sehingga ini nanti sudah cukup banyak, karena nutrisinya itu sudah untuk dua-duanya, mulai dari padinya juga dapat, untuk lelenya juga dapat. Jadi akhirnya produksi yang dihasilkan tidak hanya padi, tetapi juga dari lauk pauknya sendiri, lelenya itu. Untuk diketahui pemirsa, dalam temu bicara yang membahas persoalan tentang pertanian ini pun turut menghadirkan narasumber dari Unisma dan P4S Alam Lestari, di mana juga dijelaskan bahwa penerapan sistem hidroganik ini merupakan pertanian masa depan yang menyasar pada petani muda atau petani milenial. Memang kita buat inovasi ini kan ngangge pertanian masa depan, bukan sekarang, untuk masa depan, terutama nanti sasaran kita untuk petani muda, milenial. Kalau bertani nanam padi seperti itu, otomatis saya nggak lumpur-lumpur, seneng deh masuk situ. Dan itu tadi juga di sambutan itu ada nanti juga untuk edukasi wisata ya. Senang bikin selfie gitu. Tapi ini memang untuk pertanian masa depan kita seperti itu. Dan kemungkinan nanti kalaupun di lahan sawah terus berkurang, adanya alih fungsi lahan, pemerintah kan bingung terus itu, Undang-Undang 41 itu, sampai ada penetapan LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Ya ini nanti alternatifnya, kalaupun tidak bisa dikendalikan lahan sawah habis untuk gedung, untuk bangunan, untuk rumah, masing-masing rumah nanti bisa nanam padi sendiri-sendiri untuk kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Itu artinya nanti ketahanan pangan keluarga. Kan sekarang udah bingung nanti jangan-jangan rawan pangan, nanti bisa seperti itu sahabatnya. Ini sebagai alternatif. Tapi kami dari P4S Alam Lestari juga
membuat inovasi. Itu kelihatannya memang di bawahnya lele, di atasnya padi, tapi di dalamnya itu ada inovasi nutrisi, Pak. Jadi lelenya itu teman-teman yang sudah mempraktekkan bisa menghemat pakan 40%. Jadi di samping bisa panen lele yang lebih hemat, nanti padinya juga organik kan, organik. Ini tidak pakai pupuk pabrikan sama sekali. Dan kita juga sudah membuat demplot di kecamatan-kecamatan untuk di sawah, bukan hidroganik, tapi di sawah. Di Mandesan, Selopuro ada, di Talon ada, di Papungan, Kanigoro, Minggir itu kan ada. Dan sudah dilaksanakan teman-teman petani. Saya yakin kalau ini sistem hidroganik ini bisa diterapkan masyarakat, walaupun dia hanya punya lahan sempit di pekarangan, tidak punya sawah, dengan masyarakat kondisi dengan serba keterbatasan, mereka bisa mengeterapkan inovasi ini. Insya Allah nanti masyarakat bisa merasakan dan bisa mengangkat Kabupaten Blitar maju bersama dan sejahtera bersama. Saya untuk mengambil data, ini yang saya peroleh, data yang saya peroleh itu bisa menghemat biaya 20-30%. Dari mana biaya teknologi ini yang dilakukan? Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ketika populasi tanaman, kita berbicaranya populasi tanaman di lahan dengan 1 hektar kisaran 300-an ribu untuk padi itu, dengan hamparan kita tanam dengan 1 hektar. Tetapi dengan populasi sekitar 300 ribuan tanaman per hektarnya itu bisa ditanami, ya, bisa dikembangkan dengan areal yang tidak 1 hektar, Pak. Itulah teknologi ini. Sehingga ada teknologi yang mengadopsi, artinya ketika kita di hamparan itu dengan hamparan yang luas bisa dialihkan dengan jumlah populasi yang sama. Itu. Kemudian yang kedua saya sampaikan, tenaga kerja. Ya, salah satu kos biaya terbesar di kegiatan pertanian itu tenaga kerja, Pak. Biaya produksinya luar biasa. Ketika kita berbicara per hektar untuk pengolahan tanah saja menggunakan 25 HOK. Ya, ketika teknologi ini kita kembangkan dengan hamparan yang sedikit, ya, kita membandingkan antara 1 banding dengan di lahan 1 hektar, itu menggunakan tenaga kerja yang sedikit. Sehingga dengan untuk metode hidroganik ini bukan hanya tanaman pangan, tetapi tanaman-tanaman di hortikultura bisa umumnya di beberapa daerah itu ya menggunakan jenis ataupun komoditas tanaman yang berumur pendek. Ya contohnya kayak sawi, ya, kemudian kangkung dan sebagainya.